Rizky dengan NPM 2440 304002. Halo semuanya, nama saya Ahmad Fauzan Al-Ghifari dengan NPM 24403040012. Halo, aku Fitri dengan NPM 27. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia dengan NPM 24403040818. Baik, di sini pertama saya akan membahas terkait latar belakang. Pemrosesan sinyal digital itu merupakan salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Contohnya itu seperti telekomunikasi, audio digital, dan multimedia. Nah, dalam proses tersebut, analisis respon frekuensi itu sangat penting untuk mengetahui karakteristik suatu sistem terhadap berbagai frekuensi sinyalnya. Nah, salah satu metode yang digunakan itu adalah Discrete Fourier Transform atau DFT, yaitu metode untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Namun, proses perhitungan DFT itu membutuhkan komputasi yang sangat besar, sehingga digunakan algoritma Fast Fourier Transform atau FFT itu sendiri yang lebih cepat dan efisien. Nah, pada analisis FFT itu jumlah sampel mempengaruhi tampilan spektrum frekuensi. Jadi yang dihasilkan jika jumlah sampelnya sedikit, maka grafik respon frekuensinya itu terlihat kasar dan kurang detail. Oleh karena itu digunakan teknik zero padding, yaitu menambahkan nilai 0 pada akhir sinyal untuk memperhalus tampilan spektrum frekuensinya nanti. Nah, pada tugas kali ini kami akan nanti mengimplementasikan FFT dan teknik zero padding menggunakan Python untuk menganalisis respon frekuensinya serta membandingkan hasil sebelum dan sesudah zero padding dilakukan. Apa sih respon frekuensi itu? Jadi, respon frekuensi adalah karakteristik suatu sistem atau filter dalam merespon sinyal pada berbagai frekuensi. Jadi, dari respon frekuensi ini, kita dapat mengetahui nih frekuensi mana yang dilewatkan, diperkuat, atau justru dilemahkan oleh sistem tersebut. Dalam pemrosesan sinyal digital, respon frekuensi ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat menunjukkan seberapa penting dan seberapa baik kinerja filter terhadap sinyal masukan. Untuk menganalisisnya, sinyal diubah dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan metode DFT atau FFT. Kemudian, hasil analisis kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafik amplitudo terhadap frekuensi. Melalui grafik tersebut, karakteristik sinyal dan performa sistem dapat diamati dengan lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya DFT, Discrete Fourier Transformation. Nah, DFT itu apa sih? DFT adalah sebuah metode matematis yang bertindak sebagai jembatan, yaitu tugasnya itu mengubah sinyal diskrit awalan menjadi domain waktu menjadi domain frekuensi. Oke. Nah, lalu untuk apa sih kita menggunakan di dunia pemrosesan sinyal digital? Jadi DFT ini tuh kita pakai untuk membedah sinyal tersebut tuh agar kita tahu berapa nilai amplitudonya, bagaimana karakteristik frekuensinya, dan akhirnya transformasi ini dinamakan spektrum frekuensi. Spektrum inilah yang nantinya menjadi grafik penghubung antara amplitudo dan frekuensi secara jelas. Itu secara matematis transformasi ini dirumuskan sebagai X terhadap N yang kecil adalah sinyal kecil inputan kita di domain waktu, sedangkan X terhadap K adalah hasil transformasinya di domain frekuensi. Proses ini melibatkan penjumlahan dan dari seluruh sampel data sebanyak N dikalikan dengan faktor eksponensial kompleks yang memiliki indeks frekuensi K. Nah, namun DFT konvensional itu mempunyai satu kelemahan utama. Ketika jumlah sampel datanya itu makin besar, beban komputasi atau pemrosesan perhitungannya itu makin membengkak secara drastis dan jadi sangat lambat untuk mengatasi masalah tersebut. Kita beralih menggunakan algoritma tiruannya yang bernama Fast
Fourier Transformation atau FFT. Sesuai namanya, FFT itu menghitung rumusan DFT dengan metode yang lebih cerdas, cepat, dan efisien secara komputasi. Apa sih Fast Fourier Transform itu? Jadi Fast Fourier Transform atau FFT adalah algoritma yang digunakan untuk menghitung Discrete Fourier Transform atau DFT secara lebih cepat dan efisien. Dalam pemrosesan sinyal digital, FFT digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, sehingga kandungan frekuensi pada sinyal dapat dianalisis dengan lebih mudah. Keunggulan dari FFT sendiri antara lain proses perhitungan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan untuk datanya nanti dia akan berukuran besar, serta mengurangi kompleksitas perhitungan. FFT banyak digunakan juga dalam analisis audio, pengolahan citra, dan komunikasi digital. Pada praktikum ini, FFT digunakan untuk menghitung respon frekuensi dari impulse response HN sebelum dan sesudah dilakukan zero padding menggunakan Python. Perbedaan utama antara DFT dan juga FFT ini adalah bahwa DFT itu merupakan metode transportasi Fourier secara umum, sedangkan FFT itu merupakan algoritma yang dirancang untuk mempercepat proses perhitungan DFT. Kemudian, apa sih itu teknik zero padding? Jadi, zero padding itu adalah teknik menambahkan nilai nol pada akhir sinyal sebelum proses FFT dilakukan. Teknik ini digunakan untuk menambah jumlah titik data sehingga tampilan spektrum frekuensi menjadi lebih halus dan lebih detail. Zero padding ini membantu memperjelas grafik respon frekuensi dan memudahkan analisis sinyal. Namun, teknik ini tidak menambahkan informasi baru pada sinyal, melainkan hanya meningkatkan resolusi visual dari hasil FFT tadi. Pada praktikum ini, zero padding itu dilakukan secara manual menggunakan manipulasi array pada Python sebelum proses FFT dijalankan. Nah, metodologi analisis ini diawali dengan penentuan spesifikasi filter di mana 3 koefisien impuls respon H dalam N berbasis simetri tipe 1 diinput ke dalam sistem ranah waktu. Selanjutnya dilakukan proses manual zero padding dengan menambahkan nilai 0 pada deret H dalam N hingga mencapai panjang N 1024 titik untuk menentukan interpolasi dan memperhalus visualisasi spektrum. Tahap ini dilakukan menggunakan metode perhitungan DFT manual berbasis operasi perkalian vektor matriks untuk mentransformasikan data dari ranah waktu ke ranah pemetaan grafik respon magnitudo. Nah, serta respon fase sudut HA dalam K guna menganalisis karakteristik penguat, gain, dan memperlemah frekuensi pada filter yang diuji. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling seru, yaitu grafiknya. Nah, bisa kita lihat di sini ada grafik respon magnitudo. Ada 2 kurva di sini, di mana garis warna ungu solid ini adalah hasil dari DFT dengan zero padding N sama dengan 1024 titik. Terus, gambar titik-titik merah ini adalah DFT asli dengan menggunakan M titik saja sesuai panjang filter. Terus kita bisa lihat kurva yang pakai zero padding itu jauh lebih mulus dan kontinu. Sedangkan titik merah hanya ada di beberapa frekuensi saja. Inilah fungsi zero padding, bukan untuk mengubah filternya, tapi membuat interpolasi frekuensi supaya grafiknya lebih enak dibaca dan dapat dianalisis. Terus di bawah grafiknya juga ada 2 checkbox di mana kita bisa nyalain atau matiin masing-masing kurva buat perbandingan. Setelah itu, selain respon magnitudo, program ini juga bisa menampilkan respon phase.
klik tab ini, di mana graf ini menunjukkan pergeseran fase pada tiap frekuensi untuk filter simetris. Seperti yang kita gunakan, responnya cenderung linear. Artinya semua frekuensi itu mengalami delay yang sama, dan ini adalah sifat yang sangat diinginkan dalam pemrosesan sinyal. Nah, sekarang kita coba ganti present filter. Di sini aku pilih low pass filter simetris. Terus kita bisa langsung lihat di grafiknya untuk low pass filter bentuknya seperti ini dengan amplitudenya tinggi dan frekuensinya rendah. Terus turun di frekuensi tinggi, koefisiennya juga langsung terupdate otomatis di tabel di bawahnya. Coba kita bandingin sama high pass. Dapat kita lihat sekarang hasil grafiknya itu kebalikan dari yang sebelumnya, dimana frekuensinya itu tinggi yang lolos sedangkan frekuensi rendah yang diredam. Nah, setelah kita mempelajari teori-teori yang sebelumnya, di sini kita akan mendemonstrasikan program yang udah kami buat dengan judul DSP Analyzer. Nah, ini adalah sebuah tools untuk menganalisis respon frekuensi dengan menggunakan DFT secara manual. Di program ini yang kami buat ini sebagai bentuk implementasi dari materi bab 11.4 tentang teknik zero pending. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Nah, sekarang kita coba ganti present filter. Di sini aku pilih low pass filter simetris. Terus kita bisa langsung lihat di grafiknya untuk low pass filter bentuknya seperti ini dengan amplitudenya tinggi dan frekuensinya rendah. Terus turun di frekuensi tinggi, koefisiennya juga langsung terupdate otomatis di tabel di bawahnya. Coba kita bandingin sama high pass. Dapat kita lihat sekarang hasil grafiknya itu kebalikan dari yang sebelumnya, dimana frekuensinya itu tinggi yang lolos sedangkan frekuensi rendah yang diredam. Nah, kita bisa lihat di bawah ini itu ada grafik lagi yang kita buat khusus untuk memperlihatkan visual manual zero pendingnya. Terus pada batang-batang biru yang ada di kiri itu merupakan koefisien asli filter. Nah, terus di titik-titik merah itu yang di sebelah kanan itu merupakan zero pending yang kita tambahkan secara manual. Jadi kita bisa beneran nih lihat nunjukin bahwa proses zero pendingnya ini bukan cuma hasilnya saja gitu. Terus ini juga dapat memperlihatkan kepada user secara visual gimana baris HN diperpanjang dengan 0 sebelum DFT dihitung. Oke, jadi itu dia demonstrasi dari program DSP Analyzer yang udah kami buat. Intinya program ini mengimplementasikan DFT manual menggunakan perkalian vektor matriks, teknik zero pending untuk meningkatkan resolusi frekuensi dan berbagai preset filter FIR simetris maupun asimetris. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait perbandingan antara zero padding dan tanpa zero padding. Mungkin langsung aja pada gambar pertama di atas itu ditampilkan hasil analisis menggunakan FFT dan zero padding dengan panjang DFT-nya yang 1024 titik. Jadi sehingga kurva respon frekuensi itu terlihat lebih halus dan detail. Sedangkan pada gambar kedua yang di bawah itu menggunakan DFT manual tanpa zero padding, sehingga grafik masih berupa titik-titik diskrit dan resolusi frekuensinya lebih rendah. Jadi dari hasil perbandingan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa zero padding itu tidak mengubah karakteristik utama filter, tetapi dia meningkatkan visualisasi spektrum frekuensi. Selain itu, metode FFT ini juga dia memberikan proses komputasi yang
lebih cepat lah dibandingkan DFT yang manual. Baik, sampailah kita pada kesimpulan terkait analisis respon frekuensi dan DFT pada materi yang kami bawakan dari awal sampai akhir ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis respon frekuensi itu penting dalam pemrosesan sinyal digital untuk mengetahui karakteristik sistem terhadap berbagai frekuensi sinyal. Jadi analisis dilakukan menggunakan DFT untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam penerapannya, FFT ini digunakan agar proses perhitungan DFT ini menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknik zero padding ini membantu memperhalus tampilan spektrum frekuensi sehingga hasil analisis itu lebih detail dan mudah diamati. Meskipun dia tidak menambah informasi baru pada sinyal ya, mungkin dengan demikian penggunaan DFT, FFT, dan zero padding itu tuh sangat membantu dalam analisis respon frekuensi sinyal digital. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait materi analisis respon frekuensi dan DFT. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.